Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo, dan selamat datang di Pertanyaan Tentang Kehidupan, dibawakan oleh CCTW dan Tirta Media. Nama saya Sharon, akan menemani Anda sebagai pembawa acara. Program-program yang berbentuk tanya-jawab ini membahas mengenai berbagai subjek yang penting, termasuk pertanyaan tentang kehidupan seperti kesepian, kesedihan, rasa malu, depresi, hubungan, keluarga, penyakit, harga diri, dan kematian. Program pertanyaan tentang kehidupan ini juga menjawab pertanyaan tentang Tuhan Yesus, sorga, dan doa. Tamu saya hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto, atau biasa disebut Ibu Juli. Ya, halo Sharon, dan salam jumpa kembali para pendengar sekalian. Program kami hari ini membahas pertanyaan tentang hidup, karir, dan kehilangan pekerjaan. Dalam terang firman Tuhan, hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang pilihan karir dan bijaksana dalam mengeksplorasi pilihan-pilihan ketika terjadi kehilangan pekerjaan yang sejalan dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi mari kita mulai dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Ya Tuhan, tolong bantu kami saat kami membahas beberapa pertanyaan penting tentang pilihan karir dan kehilangan pekerjaannya. Dalam terang firman Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan dan Ibu Juli akan menjawab ke beberapa ya. Mari kita mulai. Pertama, dari Pak Gito di Jogja, bagaimana saya bisa mengetahui pekerjaan apa yang tepat untuk saya? Ya. Baik sekali Pak Gito, Anda mempunyai keinginan untuk membuat pilihan yang tepat. Karena tidak semua pekerjaan cocok untuk setiap orang. Menemukan pekerjaan yang tepat bisa menjadi sebuah tantangan. Namun banyak faktor yang mempengaruhi keputusan karir. Beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan meliputi 1. Minat Anda. Apa yang Anda sukai? Apa yang menarik perhatian Anda? Yang kedua, keahlian Anda. Kemampuan apa yang Anda miliki yang dapat menghasilkan pekerjaan tertentu yang lebih mudah untuk Anda lakukan. Yang ketiga, pendidikan Anda. Pengetahuan apa yang Anda miliki? Apakah Anda memiliki gelar atau gelar di bidang pelayanan tertentu? Kemudian, pengalaman Anda. Pernahkah Anda secara sukarela atau bekerja di posisi tersebut yang menarik perhatian Anda, yang Anda nikmati, atau yang Anda selesaikan dengan berhasil? Lalu, kita perlu juga rekomendasi dari orang tua, guru, atau mentor lainnya. Saran apakah yang dibuat oleh orang-orang yang mengenal Anda dengan baik? Jika mereka belum menawarkan saran, mintalah observasi mereka dan rekomendasi mereka. Lalu doa. Mintalah Tuhan untuk memimpin Anda ke arah yang harus Anda tuju.
dengan berdoa. Meskipun semua pertimbangan ini dan pertimbangan lainnya membantu dalam memilih pekerjaan, tidak ada yang menggantikan waktu dalam pekerjaan. Jika semua atau sebagian besar faktor menunjuk ke arah tertentu, maka pertimbangkanlah untuk mengejar posisi itu. Lakukan yang terbaik dalam apapun yang Anda kerjakan. Bahkan jika suatu pekerjaan tidak berhasil, tetapi jika Anda adalah karyawan yang baik, Anda mungkin bisa menerima referensi positif dari atasan Anda untuk posisi yang lebih sesuai. Pertanyaan berikutnya dari Pak Karso di Solo. Saya baru saja kehilangan pekerjaan. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Pak Karso, Anda tidak mengatakan apa yang menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan. Jadi saya akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Jika Anda kehilangan pekerjaan karena sesuatu yang Anda lakukan ataupun tidak, pertama-tama saya sarankan Anda memohon maaf kepada atasan atau bos Anda untuk apa yang Anda lakukan maupun yang tidak Anda lakukan. Itu mungkin bisa memperbaiki atau mungkin juga tidak bisa memperbaiki Anda ke posisi Anda sebelumnya. Tetapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mungkin juga bisa melunakkan atau menghapus referensi negatif apapun yang mereka berikan kepada atasan atau bos Anda saat Anda melamar pekerjaan lain. Jika Anda kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan Anda sendiri, mungkin karena ada perampingan dalam perusahaan atau perusahaan ditutup, cari tahu apakah atasan, supervisor, ataupun rekan kerja akan memberi Anda referensi positif saat Anda mencari pekerjaan lain. Juga tanyakan kepada agen tenaga kerja manapun juga di wilayah Anda untuk mengetahui lowongan pekerjaan. Jika Anda tidak mempunyai agen, tanyakan pada teman, keluarga, tetangga, siapapun yang Anda kenal tentang pekerjaan. Sampai Anda menemukan pekerjaan baru, tetaplah sibuk secara sukarela membantu orang lain. Orang-orang itu mungkin juga bersedia memberi Anda referensi pekerjaan yang bagus. Kalaupun tidak, Anda memperoleh keterampilan sambil membantu orang lain. Meskipun bukan keahlian atau minat Anda pada pekerjaan itu, tetapi untuk sementara tetap bersedia menerima pekerjaan tersebut. Pekerjaan apapun akan menolong Anda mendapat nafkah dan melindungi Anda. Seperti dikatakan dalam Alkitab, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Itu diambil dari Amsal 14 ayat 23. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartika di Jakarta. Anda terus berbicara tentang Tuhan atau Yesus dan mengutip Alkitab. Apakah penting bagi Tuhan pekerjaan apa yang saya ambil? Ya, Bu Kartika, Tuhan peduli pekerjaan apa yang Anda ambil. Dia tidak pernah ingin Anda menerima posisi yang menyakiti Anda atau orang lain. Hal itu tidak bermoral atau bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Dia menghendaki agar semua orang mengikutnya dan mengikuti petunjuknya. Untuk kehidupan terbaik, ikuti kehendak Tuhan yang sempurna. Ini pertanyaan dari Bu Warsi di Serang. Saya diajarkan bahwa saya harus berusaha agar bisa jalan ke surga, dan saya tidak akan pernah tahu apakah saya benar di hadapan Tuhan sampai ajal saya. Namun, Anda berkata, jika saya mengikuti Yesus, saya dapat mengetahui tanpa ragu bahwa Tuhan mengampuni saya. Dapatkah Anda menjelaskannya? Ya, Bu Warsi, Tuhan itu benar dan kudus. Namun, Tuhan juga penyayang.
Karena kedua alasan tersebut, dia mengutus Yesus ke dunia. Yesus itu satu-satunya jalan menuju surga. Ia membayar harga untuk dosa-dosa Anda. Tuhan menawarkan Anda hadiah belas kasihannya, sehingga Anda bisa mendapatkannya tanpa harus berusaha, tetapi dengan gratis secara cuma-cuma. Di sini Bu Warsi juga melanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana Yesus melakukan hal itu? Ya, Bu Warsi, Yesus menawarkan hadiah terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Sebelum kematiannya di kayu salib, ketika orang-orang berdosa, mereka harus mempersembahkan kurban. Mereka memberi kurban binatang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa mereka. Namun, manusia selalu berbuat dosa lagi, sehingga mereka harus terus-menerus mempersembahkan kurban. Yesus, anak Allah, datang ke bumi sebagai bayi, menjalani kehidupan tanpa dosa, dan kemudian mati di kayu salib sebagai pengorbanan yang sempurna dan tanpa dosa bagi manusia sepanjang masa. Meskipun pejabat agama dan pemerintah menuntut, menangkap, dan mengutuk Yesus untuk mati, Dia rela memberikan nyawanya untuk kita, agar kita bisa hidup kekal bersamanya. Orang tidak lagi harus mempersembahkan kurban sementara. Yang harus kita lakukan adalah bertobat dan menaruh iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Di sini Bu Warsi berkomentar, sungguh menarik. Dan ia bertanya, apakah Anda dapat memberitahu saya lebih banyak? Ya, tentu Bu Warsi. Langkah pertama adalah memahami bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan bumi serta dunia ini. Ia mengasihi Anda dan memiliki rencana khusus bagi hidup Anda. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semua orang berdosa dan gagal menaati Allah dengan sempurna. Allah lah yang satu-satunya yang kudus dan benar. Dosa itu, yaitu baik dosa perbuatan dan perkataan, dan dosa dari pikiran, yaitu perbuatan yang tidak dilakukan, semua dosa-dosa itu tidak berkenan Allah, dan itu telah memisahkan Anda dari Allah. Alkitab berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan di Roma 3:10 ayat 23. Namun, Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia mengutus Yesus ke dunia untuk hidup suatu kehidupan yang sempurna dan mati sebagai pengorbanan yang sempurna untuk dosa-dosa Anda dan dosa-dosa semua orang. Apa yang tidak dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, Yesus melakukannya untuk Anda. Firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati di kayu salib, dikubur, bangkit dari kematian pada hari ketiga, menang atas dosa dan kematian, dan kembali ke surga untuk mempersiapkan hidup kekal bagi semua orang yang memilih untuk mengikut Dia. Bu Warsi berkata, terima kasih atas informasinya, dan dia bertanya lagi, tapi bagaimana saya menerima pengampunan dari Yesus atas dosa-dosa saya agar saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus saya lakukan? Ya, Bu Warsi, Anda baru saja menanyakan pertanyaan terpenting dalam hidup Anda. Yang terutama Anda harus lakukan ialah Anda harus bertobat atau berpaling ataupun berbalik dari dosa-dosa Anda dan segala dewa palsu dalam hidup Anda. Dan Anda harus menaruh iman dan kepercayaan Anda kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak cukup percaya hanya dengan pikiran Anda saja,
Anda harus memberikan seluruh hidup Anda kepada Tuhan melalui iman dalam pemberian Yesus. Ketika Anda menyerahkan kendali hidup Anda kepada Yesus, Anda menerima kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Anda tidak harus bekerja atau berusaha untuk pengampunan dan keselamatan Anda. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Anda dapat menerima keselamatan Tuhan sekarang juga, dimanapun Anda berada. Sikap hati Anda lah yang penting, bukan kata-kata Anda. Kata-kata Anda tidaklah sepenting sikap hati Anda. Jika Anda berdoa seperti yang berikut ini dan bersungguh-sungguh, Anda dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat Anda. Saya akan berdoa dahulu, dan bila saya sudah selesai berdoa nanti, saya akan mengajak Anda berdoa bersama dengan mengikuti berdoa setiap kali satu kalimat. Saya akan mulai berdoa dahulu. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja yang menjadi juru selamat saya dan mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Sekarang bergabunglah dan ikutlah berdoa dengan saya setiap kali satu kalimat. Jadikanlah itu doa Anda kepada Tuhan. Berdoalah dengan bersuara dan dengan bersungguh-sungguh serta dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja yang menjadi juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja yang menjadi juru selamat saya dan mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikuti Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya dan datang dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya dan datang dalam hidup saya. Amin. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tadi dan selamat datang ke dalam keluarga Tuhan untuk terutama Ibu Warsih. Jika saya memilih untuk mengikuti Yesus, apa bedanya dalam pekerjaan saya? Saat Anda bekerja, tetap fokus pada apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya dan teladannya, dan biarkan Roh Kudus membimbing Anda setiap hari. Dalam Alkitab Kolose 3:23-24 dikatakan kepada orang-orang beriman, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kami hamba-Nya. Oke, ini pertanyaan dari seorang pendengar di daerahnya. Di tempat saya bekerja, jika orang mengikuti Yesus, mereka berisiko mengalami hal yang tidak baik. Atasan mereka dan pekerja lain tidak diperlakukan dengan baik dan beberapa diantaranya kehilangan pekerjaannya. Bagaimana saya harus mengatasinya? Ya, banyak orang menderita karena mereka mengikuti Yesus. Dan para pengikutnya juga mengalami seperti itu selama dia masih berada di dunia ini. Dia berkata, jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Itu dikatakan di Yohanes 15 ayat 20. Yesus juga bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu
difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian dikatakan di Matius 5, 10-12. Yesus tidak melawan ketika orang menganiaya dan membunuh dia. Sebaliknya dia mengajarkan melalui kata-kata dan tindakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5, 43-44. Yesus tidak membiarkan kita sendirian menghadapi penganiayaan seperti ini. Kita juga tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang mengasihi dan mengampuni dosa kesalahan kita juga memberi kasih dan pengampunannya kepada orang lain ketika mereka berbuat salah kepada kita. Apakah Anda dapat mempertahankan pekerjaan Anda saat ini atau harus mencari pekerjaan lain? Ingatlah akan ayat Alkitab ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian dikatakan Filipi 4, 6-7. Tuhan memberkati Anda saat Anda mengikut Yesus dan membagikan kasih-Nya kepada yang lain. Kita telah sampai pada akhir program kita. Terima kasih banyak sudah mendengari program kami. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak program pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CCTW dan Tirta Media. Saya berterima kasih kepada Bu Julie karena telah bersama kami hari ini. Ya. Akhir kata, saya Sharon mohon undur diri dan saya Julie mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.